Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini saya diberikan kesempatan kedua oleh Bapak Gembala yang baik hati ini untuk saya bisa kembali melayani di sini, dan terima kasih buat Ibu Gembala yang juga memberikan saya kesempatan hari ini untuk melayani. Adalah kedua kalinya saya ada di sini untuk melayani Tuhan, dan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita sehingga pagi hari ini kita kembali ada dalam hadirat Tuhan. Kita tidak kurang satu apapun, kita semua masih sehat kuat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Kalau tidak keberatan, saya mohon kita semua kembali bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan ini, dan dalam hitungannya yang ketiga kita akan sama-sama membacakannya. Kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan oleh Rasul Paulus, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Ditegaskan dan dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam pikiran-pikiran yang sia-sia. Firman Tuhan pagi hari ini juga datang kepada kita yang ada pada pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan kepada kita pagi hari ini, jangan lagi kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Dengan pikiran yang sia-sia. Kenapa Rasul Paulus begitu menegaskan kepada jemaat di Efesus? Dan kenapa juga firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam pikiran yang sia-sia, pikiran yang tidak membawa kita untuk masuk dalam kekekalan. Kenapa? Karena ketika kita tidak hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, ketika kita tidak mengisi hati dan pikiran kita ini dengan firman Tuhan, maka masih ada kemungkinan kita jatuh di dalam dosa. Ada amin kok? Amin. Walaupun kita sudah melayani Tuhan, seperti saya melayani Tuhan, tetapi kalau dalam kehidupan saya setiap hari saya tidak isi hati saya dengan firman Tuhan, saya tidak isi pikiran saya dengan kebenaran firman Tuhan, maka dalam setiap langkah hidup saya pasti salah. Kenapa? Tidak ada dasar firman di dalam kehidupan saya. Demikian juga firman Tuhan pagi hari ini kepada kita. Allah begitu mengasihi kita pagi hari ini, sehingga Dia menegur kita lewat kebenaran firman-Nya, bahwa kita yang sudah terpanggil dari kegelapan datang kepada terang-Nya yang ajaib, itu adalah kasih karunia. Latar belakang hidup kita adalah penuh dengan dosa, tapi hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia panggil kita dari kehidupan kita yang lama. Jangan sia-siakan kesempatan untuk hidup kembali dalam lumpur dosa. Jangan sampai kita melayani hari Minggu, kita melayani, tetapi kemudian hari Senin sampai selanjutnya hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan mempermalukan nama Tuhan. Ketika orang melihat, oh itu dia ada melayani. Tetapi ketika orang mendapati hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, sikap tingkah laku kita setiap hari tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang mempermalukan Tuhan kita yang ajaib. Ketika
ketika orang hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, semua sikap hidupnya harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan apa yang dia sampaikan, apa yang dikatakan seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika orang percaya itu berkata, dia berkata seperti menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema kecil, hiduplah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hiduplah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa melangkah sendiri dalam dunia ini. Kemana-mana kita pergi, kita akan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Disitulah tempatnya kita mencari teladan. Disitulah tempatnya kita mencari berkat. Di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam sekolah kita, mungkin di dalam kantor kita bekerja, jadilah teladan di sana. Supaya apa? Supaya orang melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang bilang, wih memang Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi tidak ditemukan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang tidak akan bisa melihat Tuhan Yesus itu secara nyata. Tetapi orang bisa melihat itu dari kehidupan kita sehari-hari. Orang tidak bisa merasakan kasih Yesus itu dengan mata telanjangnya ini, dengan mata jasmani, tidak bisa. Tapi mereka merasakan dari kehidupan kita. Ketika kita mengalirkan kasih Kristus itu kepada sesama kita, maka orang akan melihat benar, ini orang percaya. Bahkan orang tanya, lu orang apa? Ketemu bilang, beta orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, benar, sesuai dengan hidupmu sehari-hari. Tapi kalau ketika kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang akan mencemooh orang yang percaya kepada Tuhan. Orang bilang, percuma dia melayani, percuma dia setia beribadah kepada Tuhan, tapi lihat hidupnya sehari-hari. Pesan tiga gereja sama saja. Yang melayani juga hidup sama dengan beta. Untuk apa beta gereja? Tapi ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu panggil orang, mari datang gereja dengan beta. Orang akan bilang, gereja di mana kakak? Gereja di mana mama? Gereja di mana adik? Beta rindu pi gereja di situ karena melihat ada perubahan hidup. Kalau kita mengalami perubahan hidup, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini menegaskan kepada kita bahwa kita yang ada pagi hari ini, orang-orang yang sudah terpanggil oleh Tuhan, jangan lagi kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kenapa? Karena ketika kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, kita bisa lihat dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa ketika hidup kita kembali kepada kehidupan yang lama, kita kembali dalam kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan, maka dikatakan di dalam Yesaya yang ke-59 ayat 2 bahwa yang memisahkan kita dari Allah itu adalah dosa kita. Dosa kita. Jadi dosa itu yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Ketika kita hidup di dalam kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan, ketika kita hidup dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan, walaupun kita sudah melayani Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan, tetapi kalau kita kembali kepada kehidupan yang lama kita, maka dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidup kita akan terpisah dari Tuhan. Hidup kita akan terpisah dari Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ketika kita terpisah dari Tuhan, maka jangan kita berharap untuk kita memperoleh keselamatan kekal. Kita akan kehilangan warisan surgawi itu, yaitu keselamatan kekal. Walaupun kita setia beribadah, kita setia melayani Tuhan, tapi ketika kita kembali kepada kehidupan lama kita, maka saya percaya kita kehilangan warisan surgawi.
kita tidak akan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi setiap hari ketika kita berjalan di dalam dunia ini, kita berjalan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan takut dan gentar kepada Tuhan, bukan takut dan gentar kepada pimpinan rohani kita, tapi kita takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau kita takut dan gentar kepada pimpinan rohani kita, ketika pimpinan rohani kita tidak ada, kita bisa hidup seenaknya. Tetapi ketika kita takut kepada Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita ini akan terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang setia melakukan kebenaran firman-Nya. Sehingga dalam rangka hidup kita takut akan Tuhan. Ketika kita berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus itu datang menegur kita. Kita langsung aduh Tuhan, ampuni saya, mampukan saya untuk kembali kepada jalan kebenarannya. Karena tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, meskipun kita sudah melayani Tuhan, meskipun kita belajar firman Tuhan setiap hari, tapi iblis itu tidak akan tinggal diam. Dia meraung-raung di sekeliling kita, memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Jangan sampai dalam kehidupan saya, sepanjang kehidupan saya melenceng dari kebenaran-Mu, dan saya tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka saya akan kehilangan warisan surgawi itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua ada pagi hari ini, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Baru-baru teman saya itu meninggal, teman sekolah saya, satu kelas, Semia Negeri Kupang, kalau dulu orang bilang, sekarang SMK Negeri 1. Satu kelas, umuran saya, baru 51 tahun, meninggal. Nah kita ini yang ada, kita tidak tahu kapan giliran kita. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga dalam hidup kita, sehingga panggilan itu ketika datang tiba-tiba, kita siap dan kita mendapat tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Firman Tuhan bilang bahwa hidup kita ini selangkah dengan maut. Seperti mungkin saya bisa berkhotbah pagi hari ini, saya kembali, saya tidak tahu apakah saya masih sehat, masih kuat, atau saya dipanggil Tuhan. Semua menjadi rahasia bagi kita semua. Oleh sebab itu pentingnya firman Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan ini datang kepada kita semua, bahwa jangan lagi kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini ditegaskan. Rasul Paulus menegaskan jemaat yang ada di Efesus. Pagi ini juga Tuhan Allah menegaskan kepada kita, jangan lagi, ingat, benar-benar harus ingat ini pesan Tuhan hari ini. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena ketika kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, poinnya hubungan kita akan terputus dengan Allah. Dan kalau hubungan kita sudah terputus dengan Allah, secara otomatis kita tidak akan mendapatkan keselamatan kekal. Jadi kalau orang mati itu kita harus lihat dulu di hidup, waktu hidup tuh kemana, jangan ketemu aduh selamat berjumpa nanti di Yerusalem baru. Lihat dulu di hidup, apakah benar-benar hidupnya seperti kebenaran firman Tuhan. Jangan orang pas mabuk mati ketemu, aduh selamat saudara, bapak, mama, nanti ketemu di Yerusalem baru. Tidak segampang itu orang masuk dalam Yerusalem baru. Hidupnya harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga saya mau katakan, setiap kita bangun pagi kita berdoa, minta kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jangan minta apa-apa, Tuhan aku minta dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan hari ini saya benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kalau kehidupan kita sudah benar-benar memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita khawatir akan hal-hal jasmani kita. Tuhan pasti memberkati kita. Karena firman Tuhan berkata, matanya tertuju kepada orang-orang yang hidup takut kepada Tuhan. Jadi tidak usah perlu takut. Ada masalah, ada persoalan, jangan takut, intinya jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Sebaliknya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ketika hidup kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, maka dikatakan bahwa kita akan kembali terhubung dengan surga. Amin. Terhubung dengan surga. Kenapa? Karena dosa itulah yang menghalangi kita untuk terhubung dengan surga. Tetapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita minta dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena kita tidak mampu menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup. Dan ketika kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan kembali terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, ciri-cirinya hidupnya melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau kita bilang kita terhubung dengan Tuhan, apakah hidup kita ini sudah melekat dengan Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah melekat dengan firman Tuhan? Apakah hari-hari hidup kita ini sudah menjadi dasar firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu sudah menjadi pedoman dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita, menjadi peta di dalam kehidupan kita? Jadi setiap kali kita mau melangkah, dasarnya adalah firman Tuhan. Setiap kali kita mau mengambil keputusan, apa dasarnya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi dasar. Kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan dan kita sudah memiliki cara-cara hidup seperti itu, maka dengan sendirinya kita akan menghasilkan buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23 mungkin kalau saya tidak salah. Saya percaya kita semua sudah hafal firman Tuhan. Buah-buah roh, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini yang seringkali kita lalai. Ketika kita mulai mengalami persoalan, pergumulan dalam hidup kita, apakah kita bisa menguasai diri kita ini untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Nah, kalau kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, saya percaya tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menguasai diri kita. Apalagi kalau kita dimaki orang, apakah kita bisa menguasai diri kita untuk tidak membalas, tetap bersukacita? Bilang, misalnya ada kakak Noel depan maki, saya bilang, oh iya puji Tuhan, terima kasih semakin beta ya Tuhan berkati. Bisakah kita seperti itu? Hal itu hanya bisa terjadi ketika firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita. Hal itu bisa terjadi jikalau firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hal itu bisa terjadi kalau firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau marah, kita mau jengkel, kita mau emosi, firman Tuhan itu datang menerangi pikiran kita. Maka dikatakan jangan isi pikiran kita ini dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna untuk keselamatan hidup kita, hal-hal yang tidak berguna untuk keselamatan jiwa kita, tapi isi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam pergumulan hidup, kita ada dalam berbagai masalah, kita ada dalam kesusahan sekalipun, firman Tuhan itu datang menghibur kita. Meskipun ketika firman Tuhan itu datang menghibur kita, kita belum melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kita, tetapi hati kita ini limpah dengan sukacita, limpah dengan ucapan syukur. Dan ketika kita penuh dengan ucapan syukur dalam hati kita, otomatis kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu, seizin Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Meskipun kenyataannya itu tidak seperti itu, tapi hati kita penuh dengan luapan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, kita bisa tetap tersenyum walaupun dalam badai yang menghadang kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan, terima kasih, semua yang terjadi seizin Engkau, tidak ada yang terjadi di luar kendali-Mu. Oleh sebab itu, saya percaya di balik semuanya ini Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan saya. Itu yang menjadikan kita kuat. Itu yang memampukan kita tetap bersukacita dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah
goyah di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita terus bersemangat. Melayani Tuhan ada masalah, persoalan, tetapi kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan mundur apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun kendalanya, karena kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu kunci untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita benar-benar bisa terhubung dengan Tuhan. Setiap kehidupan kita adalah kita harus tinggal di dalam firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Maka firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang engkau butuhkan itu, apapun yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu, apapun pergumulanmu, apapun sakitmu, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya kepada engkau. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya tidak berpanjang, tetapi tema firman Tuhan pagi hari ini, kita harus hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mau terus terhubung dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita, sehingga kita tidak hanya mendengar kehebatan Tuhan itu dari kesaksian orang saja, tapi kita merasakan sendiri seperti Ayub. Dia berkata, aku melihat sendiri, aku merasakan sendiri betapa ajaibnya Tuhan itu. Oleh sebab itu kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita angkat itu pujian terhubung